Oke, halo Dek. Malam. Apakah udah apakah dengar suaraku? Oke, selamat malam. Halo, malam. Halo Dengar Kak, suaraku, Dek. Kedengeran nggak? kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Sebelumnya kenalin dulu ya, nama saya Ade. Hari ini kita mau belajar ini ya, Dek ya. Apa namanya? PK ya. Penalaran kuantitatif. Oke. Oh kakak, Kamu dari SMA mana, Dek? SMA 1 Depok. Oke. Bentar ya, sebentar aku mau coret-coret dulu. Di sini, kan kemarin katanya TO ya. Iya kak. TO-nya soalnya kan gini ya. Mm-mm. Hmm. Kemarin PK-nya, pengetahuan kuantitatifnya, kamu jawab apa nomor satu, Dek? 64 kak. 64. Berarti sudah bisa ya. Bisa. Mm-mm. Tapi tetap tak jelasin ya, karena prosedurnya harus dijelasin. Jadi, kita kan jawabannya, kita jawab kan 64. 64 dari mana? 64 kan dari 4 dibagi setengah. 4 dibagi setengah itu sama dengan, 8. iya betul, 8. Nah, akar dari T itu sama dengan 8, berarti T-nya sama dengan 64. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2, kamu jawabannya apakah 10? Kemarin masih ingat gak sama jawabannya? Dia 10 juga deh. Iya. Oke, kita cek ya. Kan titik T terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx plus 33. Nah, di sini karena ini titik T-nya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 17, berarti kan fx nanti, aduh, bentar. Jadi, fx-nya nggak apa-apa ya, aku pakai merah ya. Fx-nya sama dengan x kuadrat min rx plus 33. Ingat, fx itu kita ini kan y ya, berarti ini 17. 17. Nah, sama dengan x-nya 2, berarti Allahu Akbar. 2 kuadrat. Iya, betul. Sebentar ya, maaf.
Berarti Kak, ini Kak, maaf. adalah, ya, Aku kan baru join. Boleh ngejelasin yang nomor satu lagi nggak nanti, Kak? boleh. Tak jelasin dulu ya Oke. sekarang ya. Iya, boleh, Kak. Oke, yang nomor satu. Oke, yang nomor satu ini kok bisa dapat 64 dari mana? Dari sini, Dek. Kamu tahu kan, ini kan 4 dibagi setengah. Oke, 4 dibagi setengah. Ingat, kalau pecahan itu harus dijadikan perkalian. 4 dikali ini dibalik. 2/1 sama dengan akar T. Oke, paham nyampe sini? Oh iya, paham, Kak. 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. 8. Iya, betul. Nah, akar T itu sama dengan 8. Berarti berapa yang diakar hasilnya 8? 64, enam Kak. puluh empat. Iya, betul. Jadi di sini jawabannya 64. Paham? Oke, paham, Kak. Makasih. Oke. Yang nomor 2. Nomor 2, ini tadi, ini sebagai X, ini sebagai Y. Ingat, fx itu kita misalkan sebagai Y. Dan X-nya nanti sebagai 2. Berarti kan ini 17 sama dengan 2 kuadrat min R dikali 2 plus 33. Berarti 17 sama dengan 2 dikuadratkan itu 4 min 2 kali R sama dengan berapa, Rek? 2R. 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 Hmm. Plus 33. Yang ada angkanya sama angka, yang ada R-nya sama R. Jadi R-nya tak pindah ke ruas kiri. Yang tadinya negatif menjadi positif. 2R sama dengan 33 tambah 4 itu 37. 17 yang tadinya positif ke ruas kanan akan menjadi negatif. Oke? 37 dikurangi 17 itu sama dengan 20. 20. Berarti R-nya sama dengan 20/2 sama dengan 10. 10. Nah, jauh ini ada yang ditanyakan. Enggak, Kak. Kalau nggak paham tanya ya. Ini dari mana gitu. Kak, maaf. Boleh scroll nomor satu nggak? Soalnya aku mau foto. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada 9 bilangan, yaitu 2, bentar, wait. 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, sama 4. Diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, kita urutkan dulu dari yang terbesar hingga terkecil. Yang terbesar itu angka berapa, Rek? Angka 8. 8. Berarti 8, 8-nya 2 kali. 8, 8, terus 7, terus 7-nya 1 kali ya. 6, 5. habis 6, 5, 4-nya 2 kali, terus 3, terus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah pas 9 ini, jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8. Ini kan posisi 1, posisi 2, posisi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ketiga itu U, ini sebagai U, ke-8 itu sebagai T. Ini. Oke, paham nyampe sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, berarti 2 dikali sorry.
Ini kan 2 dikali U dikurangi T. Ingat, yang dalam kurung dikerjakan dulu. Berarti 2 dikali U-nya tadi 3, negatif 8. Kok? Ya Allah, sorry, sorry, sorry. Aku salah lihat. 2 kali 7, ini kan bilangannya 7 ya. 2 kali 7 dikurangi T-nya itu 3. Berarti sama dengan berapa? 2 kali 7, 14. Dikurangi 3 sama dengan, 11, Kak. iya, 11. Jadi jawabannya yang dot. Gimana? Masih mudah bukan? Masih, Kak. Kemarin gimana? Jawab apa kamu, Rek? Eh, aduh, ini gimana nih? Bentar. Nah, udah. Lanjut ke nomor 4 ya. Ayo, kemarin kamu jawab nomor 4 ini berapa? Ada berapa susunan persegi di sini? Kalian kemarin jawab yang mana? Kemarin ini, itu aku bingung, Kak. Nah, kalau kayak gini kamu tetap harus ngitung manual ya. Persegi itu syaratnya apa sih? Sisi-sisinya sama. Oke? Jadi, kalau kita perhatikan, ini kan titiknya 0,4 di sini. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Oke? Ini X-nya 1, Y-nya 4. Berarti kan X-nya dari sini ke sini, dari misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, I, R, S, T. Nah, udah tak simbolin gini ya. Jadi dari A ke B, berarti yang berubah kan X-nya. Lihatin, ini sebagai X, X. X-nya yang tadinya 0 menjadi 1. Berarti panjang AB sama dengan 1. Oke. Ini dari B ke E, ini kan berarti sumbu Y-nya yang berubah. Ya kan? X-nya tetap X-nya tetap 1. Y-nya berubah. 4 ke 3 berarti 1. Satu. Paham sampai sini? Paham, Kak? Berarti ini adalah persegi. Karena panjangnya 1, panjang AB 1, AB ini sama dengan 1, BE juga sama dengan 1. Ingat, kalau persegi kan sisinya sama. Oke? Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, ternyata ini tuh kotak ini tuh sama. Ada yang sama, yang kecil-kecil. Yang satu, yang satu-satu itu sama. Ini ya, tak centangin ya, ada tak ini satu. Persegi yang pertama, persegi yang kedua, persegi yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 persegi. Untuk GI, untuk yang sini, ini tidak termasuk persegi, karena ini termasuk persegi panjang. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Karena itu termasuk persegi panjang, berarti itu tidak termasuk ya. Jadi yang yang persegi kecil itu sudah ada 8. Oke. Persegi kecil ada 8. Sekarang yang persegi besar. Persegi besar lah dari si merah gini. Ini ada 1, ada 2, ada
3. Ada 4. Paham nggak kalau tak coret-coret gini? Sebentar Kak, mau foto yang sebelum dicoret warna kuning. Bentar. Ini, mau gini? Iya, iya Kak. Ya boleh lanjut Kak. Oke. Ini yang segitiga lagi. Apa? Persegi besarnya. Persegi besarnya sudah ada 1, 2, 3. Kalau tak iniin, A, C, I, G. A, C, I, G. Terus G, I, S, Q. G, I, S, Q. G, I, S, Q. Terus I, K, T, S. I, K, T, S. Sama F, G, N, P. F, D, N, P itu ini. F ke D, N, P. Yang kuning-kuning ini. Oke? Paham nggak, Dek? Paham Kak. Jadi persegi kecilnya ada tadi 8, persegi besarnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kalau di total berapa? 8 ditambah 4 sama dengan 12 12. persegi. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kak, aku mau Ada nanya. yang... Iya boleh. Nanya aja. Itu kan tadi ngitung yang persegi besarnya kan? Mm-mm. Itu nggak perlu lihat X dan Y-nya. Langsung aja gitu. Kan kalau yang Heeh. persegi kecil itu dilihat dari X-nya kan? Heeh. Sebenarnya ya dilihat dari X, Y-nya ya. Kalau ini dari F ke D itu berapa? Dari 0 ke 2. Berarti 2 kan? Iya, dua. Yang Y-nya dari 3 ke 1 berarti kan 2. Iya, benar. Heeh. Karena yang persegi kecil-kecilnya itu sudah sama, berarti 2 persegi kecil ini kan sama ukurannya gitu. Gimana? Tanya lagi kalau masih belum paham. Oke, Kak. Oke, makasih. Paham, yakin? Yakin, Kak. Oke. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Nggak ada, kita lanjut. Nggak ada, Kak. Lanjut aja. Lanjut ke nomor 5. Oke, untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan sebagai berikut itu ya. Jika X ganjil pakai ini, jika genap tak negatif, berarti kita pakai yang ini. Kalau genap negatif, berarti pakai yang bawah sendiri. Oke, sekarang kita lihat. Kan kita harus mendahulukan yang ini dulu ya. Kenapa? Karena ini di dalam kurung siku. Di dalam kurung inilah namanya. Aku lupa namanya. Ini pokoknya di dalam kurung ini. Ternyata dia nilainya 2. Kalau 2 berarti dia pakai rumus yang 1, 2, atau 3, Dek. Pakai yang dua. Iya, pakai yang 2 karena dia genap tak negatif. Berarti kita ini kan dulu. Berarti X kuadrat plus 2/2 sama dengan X-nya itu kan sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2/2 sama dengan ini sebentar ini.
Berarti 4 ditambah 2 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Oke, nanti jadinya seperti ini. 1 min 3. Paham sampai sini? Paham, Kak? 1 min 3 itu sama dengan berapa sih, Rek? -2. Ya nggak? Iya, betul. Nah, -2 itu ngikutin yang mana sih? Yang rumus 1, 2, atau 3? Rumus 3. Rumus 3 berarti ya wes kita masuk no. Ini sama dengan 2x² ditambah 1. 2 - 2 dikuadratkan ditambah 1. Ini -2 dikuadratkan sama dengan 4 plus 1. 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9. Gimana? Gimana? Tanya. Oh, Kak, boleh nanya nggak? boleh. Em, Kalau simbol-simbol itu maksudnya apa deh? Kayak yang nilai 1 - 2 itu. Itu kan kayak ada simbol yang menurut aku sih nggak familiar gitu. Mm-mm. Oke, jadi kan kalau ada simbol-simbol kayak gitu ya, simbol-simbol kayak gitu itu nanti tergantung soalnya. Bisa jadi soalnya berbeda simbol nanti. Bisa jadi simbolnya seperti ini misalkan. Bentar. Simbolnya bintang 2, bintang 5 gini juga bisa. Nah, kebetulan, sorry ya agak berisik. Em, Kebetulan di sini simbolnya kita pakai kurung. Nah, jadi ini nggak saklek, simbol ini dipakai ke rumus ini nggak saklek, nggak pasti gitu loh, Dek. Jadi tergantung soal juga. Jadi simbolnya memang nggak familiar, tapi kita juga dikasih tahu apa sih makna simbol itu gitu. Karena di sini untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, artinya ketika dia apa namanya? Ketika dia ada di dalam kurung ini, berarti didefinisikan sebagai rumus-rumus berikut. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak? Jadi, simbol ini nggak selalu pakai simbol kayak gini. Bisa jadi nanti simbolnya beda. Oke? Oke, Kak. Makasih. Paham nggak, Dek? Paham, Kak, Kak? aku mau nanya lagi, Kak. Boleh. Kan Silakan. itu tadi yang didahulukannya tuh yang 2 kan? Karena ngikutin Iya, simbol. iya, Satunya itu betul. nggak perlu diubah lagi berarti. Nggak perlu dirubah pakai rumus yang ini lagi kan? Nggak usah, karena dia di dalam. Oh, Jadi didahulukan angka sama angka dulu. Ini kan yang di dalam kurung 2. Kita nggak tahu nilainya 2 itu berapa. Karena ini sebagai simbol. Ini oh, sebagai iya, iya. simbolnya. Karena dia Hmm, simbol, kita kan nggak tahu 1 - 2 itu berapa. Simbol mm-mm. dalam kurung 2 ini berapa gitu. Jadi Oke, kita Kak. harus cari dulu. Oke, oke. Berarti 1 tuh udah pasti ya kan, Kak? Nah, kalau 2 tuh I- belum ada. iya, betul. Karena Oke. itu masih definisi. Gitu. Hmm, makasih, Kak. Oke. Coba tanya lagi deh. Ada yang ditanyakan kah? Enggak. Udah ada, Kak. Langsung aja lanjut. Oke, ini agak panjang sebentar. Untuk selanjutnya sebentar. Nah, untuk yang nomor 6 itu kan ada teksnya ya. Ada teksnya. Jadi,
grafik fungsi fx 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di dua titik berbeda. Artinya kalau berpotongan itu nanti fx-nya sama dengan gx. Oke, ingat kalau berpotongan fx sama dengan gx. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, Kak, oke. Oke, terus habis gitu yaitu K, A, B, dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Oke, sekarang gini. Kita kan cari dulu mereka berpotongan di titik berapa. Jadi kita tulis dulu fx-nya sama dengan 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Oke? Nah, kita samakan dulu yang x sama x, yang x sama x, pokoknya dijadiin satu ya. Ini aku pindah ke ruas kiri semua. 2x kuadrat, x kuadrat yang di ruas kanan ini tak pindah ke kiri yang tadinya positif jadi negatif x kuadrat. Di sini ada min x, min 3x tak pindah ke sini, jadi yang tadinya min jadi plus. Ini min 1, min 1, plus 7 tak pindah ke sana, jadi plus yang tadinya plus jadi min. Min 7. Di sini akhirnya jadi persamaan 0. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. 2x kuadrat min x itu sama dengan x kuadrat. Min x plus 3x sama dengan berapa, Dek? 2x plus 2x Plus 2x. Min 1 min 7 min min 8. 8. Nah, kalau udah ada persamaan kayak gini, berarti kita apakan? Kita cari x-nya. Kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 2, berarti berapa, Dek? Min 2 plus 4, Kak. I- Iya, betul. iya, Min 2 sama plus plus 4. 4. Min 2 dikali 4 negatif 8. Min 2 ditambah 4 plus 2. Oke? Nah, artinya X-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 4. Negatif 4, sorry. Negatif 4. Paham sampai sini, Rek? Paham. Oke, lanjut. Kita masukkan Y-nya. Jika X1 sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan, kamu boleh pakai fx, boleh pakai gx, karena itu terserah, karena ini kan sama dengan. Jadi kamu boleh pilih salah satu. Kamu mau pakai yang gx atau yang fx. Berarti itu tuh syaratnya harus berpotongan ya, Kak. Kalau misalkan mau pakai fx atau gx. Heeh, betul. Dede, sebentar mati lampu di sini sebentar. Mbak, jeglek ta? Apa ah? Sorry ya, Dek. Sorry. Gimana tadi? Nyampe mana pertanyaannya? Itu syarat boleh pakai fx sama gx itu
karena mereka berpotongan kan Kak. Jadi bebas Heeh, boleh pilih salah satu. heeh. Karena dia fx sama dengan gx gitu. Jadi boleh. Misalkan kita pakai yang fx ya. Fx kan berarti nanti y-nya sama dengan 2x kuadrat min x min 1. Hasilnya nanti berarti 2 x-nya tadi kan 2, berarti 2 kuadrat min 2 min 1. Berarti 2 dikali 4 min 2 min 1. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 1, 5. Oke, jika x-nya 2, y-nya 5. Coba kita pakai y-nya yang gx. Y sama dengan gx-nya tadi kan x kuadrat min 3x plus 7. Ini tadi kan x-nya 2, berarti kan 2 kuadrat min 3 dikali 2 plus 7. 4 min 6 plus 7. 4 dikurangi 6, negatif 2. Negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Lihaten sama kan? Sama nggak? Sama-sama Iya, 5 nggak? sama ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, kalau kayak gini, kamu boleh pilih salah satu. Kamu boleh pakai yang GX atau FX. Jadi, gak usah buang-buang waktu pakai yang banyak semuanya dipakai gitu, nggak usah. Karena ini berpotongan, jadi mereka sama dengan. Jadi, nggak apa-apa. Paham? Paham Kak. Oke, sekarang jika X-nya sama dengan, tadi kan min 4 ya. Jika X-nya sama dengan min 4, maka Y-nya sama dengan, mau pakai yang apa ini? Fx atau Gx? Hanya yang Yes. GX aja. Gx berarti pakai yang x kuadrat min 3x plus 7. Berarti negatif 4 dikuadratkan dikurangi 3 dikali negatif 4 plus 7. Ini 16, negatif kali negatif Positif. positif 12 ditambah 7. Ini berarti 28 ditambah 7 sama dengan 5. 35. Berarti titik itu berpotongan di X1, Y1 dan X2, Y2. X1-nya berarti 2,5. Ini min 4,35. Paham sampai sini, Rek? Paham. Nah, tadi kan ditanyakan, jika B lebih besar dari D, oke. Tadi kan K, K itu A, B. A, B. Dan L-nya sama dengan D, D. Karena B lebih besar dari D, ingat B itu kan sumbu Y. D itu juga sumbu Y. Berarti lihatin yang sumbu Y. Berarti B-nya lebih besar. Berarti ini sebagai K. K-nya itu yang negatif 4,35. Sedangkan L-nya sama dengan 2,5. 2,5. Hmm. Jika B lebih besar dari D, maka nilai A-nya sama dengan A-nya itu kan yang gandengannya B, berarti negatif 4. Jawabannya yang A. Gimana? Gimana? Ada yang ditanyakan kah?
Nggak ada, Kak. Nggak ada. Yang ini mau difoto dulu kah? Udah, Kak, udah. Udah. Oke, lanjut kita ke yang nomor 7. Gradien garis. Gradien garis itu rumusnya delta X sama, oh, kok delta X? M sama dengan delta Y per delta X. Oke. Y2 min Y1 per X2 min X1. 5 dikurangi 35 per 2 dikurangi negatif 4. Hasilnya sama dengan 5 dikurangi 35 berapa, Dek? Negatif 30. 30. Per 2 dikurangi negatif 4 berarti 6. Berarti ini negatif 5. Ini Jawabannya yang A. Gimana? berarti kalau misalkan X1 Y1 X2 Y2-nya ngikutin dari KL yang udah dibalik itu kah? Heeh. Iya, Dek. Ngikutinnya, oh ngikutinnya yang itu berarti bukan yang awal. Yang awal gimana maksudnya? Kan kalau yang awal sebelumnya belum dibalik kan Kak, masih X1 Y1-nya 2,5. Mm-mm. Tapi, Dek, ini gini. Namanya selisih ya. Kamu harus konsisten. Kalau kamu mau pakai Y1 min Y2 misalkan. Mm, Per X1 X1 Y1 min X2. 2. Berarti kan ini kita asumsikan ini yang satu, ini yang dua. Mm-mm. Oke? Yang satu itu kan negatif 4 X-nya. Y-nya Mm-mm. 35. 35 dikurangi Y2-nya 5. Per X1-nya negatif 4 dikurangi 2. Ini nanti bakalan sama aja. tiga Oh, puluh per negatif 6 sama dengan negatif 5 juga endingnya. oke Kak. Negatif 5. Jadi itu nggak apa-apa sih. Mau dibalik, nggak dibalik ya nggak apa-apa. Sama aja. Oke? Oke Kak. Nah, lanjut. Kita hapus dulu ya. Udah difoto kan? Udah Kak. Aku hapus ya. Iya, hapus Kak. Biar agak lega. Oke. Nah, untuk nomor selanjutnya. Jika garis Y sama dengan PX plus Q, berarti ingat ya, Dek, kan ini gradien ya. Berarti kalau kita ngomongin gradien, itu kalau Y sama dengan PX plus Q, ingat Y kalau gradien itu MX plus C. Berarti gradiennya itu sama dengan P. C-nya sama dengan Q. Paham ya sampai sini? Paham Kak. Oke. Kalau tegak lurus, jadi jika gradien garis-garis tegak lurus, tak kasih note di sini sebentar.
Maka garis garis tegak lurus, maka hasil kalinya sama dengan 1. Jadi, misalkan ini kan gradien P. Tadi kan garis M, ya. Ini kan ada kata-kata, tak kasih merah-merah. Y tegak lurus pada garis M melalui titik ini. Oke, berarti kan M kali P ini min 1 ya, sorry. Berarti garis M jadi gradien gini-gini, gradien garis MM dikali gradien garis P itu sama dengan min 1. Oke, ini kan berarti M-nya P yang Y sama dengan PX plus Q. Berarti M-nya gradien M yang tadi berapa sih, Dek? Min 5 kan tadi kita dapet T. Ini tadi kan min 5. Min 5 MP sama dengan min 1. Berarti gradien P ini sama dengan min 1 per min 5. Atau sama dengan 1 per 5. Nyampe sini paham? Paham, Kak. Oke. Sebenarnya langsung aja bisa. Cuma tak kasih step-stepnya dulu. Nanti tak kasih yang cara langsungnya. Jadi, karena kita ketemu MP-nya 1/5, berarti kan Y sama dengan PX plus Q. P ini tadi kan MP ini, gradiennya P. Berarti ini kan 1/5 X plus Q, Y-nya sama dengan ini, ya kan? Nah, karena dia melalui titik 1,1, dia melalui titik 1,1, berarti ketika X-nya 1, Y-nya sama dengan 1. Berarti ini Y-nya 1, 1/5 X-nya 1 plus Q. 1 sama dengan 1/5 plus Q. Berarti Q-nya sama dengan 1 min 1/5. Berarti 1 itu kan sama dengan 5/5. Dikurangi 1/5 sama dengan 4/5 untuk Q-nya. Paham nggak nyampe sini? Paham, Paham. Kak. Nah, pertanyaannya adalah P plus Q. P-nya tadi sama dengan 1/5. Plus Q-nya adalah 4/5. Berarti ini 5/5 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang E. Kalau mau cepetnya, tadi kan Y sama dengan PX PX plus Q. Gini kan, melalui titik 1,1. Berarti kalau Y-nya 1, X-nya 1 plus Q. P kali 1, P plus
Q sama dengan 1. Ya wes, P plus Q-nya sama dengan 1. Kamu nggak usah seper-seper gini. Oh, oke Kak. Paham nggak? Paham, paham. Itu berlakunya buat yang tegak lurus berarti ya Kak? Ya, ini yang yang aku tandain ini negatif ya sayang. Ini negatif. Yang aku tandain ini hanya untuk yang tegak lurus. Jadi hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Hasil gradiennya sama dengan negatif 1. Itu gimana? Ada yang ditanyakan kah? Kalau rumus yang MM dikali MP itu dari mana Kak? Jadi, kan tadi aku bilang ya, hasil kali gradiennya itu sama dengan 1. Berarti kan gradien garis M sama gradien garis P kalau dikali sama dengan min 1. Sebentar, tak jelaskan aja. Sebentar ya. Ini contoh kan. Ada, misalkan nanti di sini ada garis nih, misalkan ya. Ada sumbu, aduh, kok nggak bisa. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Ini misalkan ada di sini 0,2, terus ini ada garis gini. Set. Oh, nggak lurus. Bentar, bentar, bentar. Jelasin dulu. Ini ada Y, ini ada X. Misalkan di sini nanti ada set. Nggak lurus ya. Wes, ibaratkan ini lurus aja ya. Anggap aja ini lurus. Bentar. Misalkan titik ini itu 0,2. X-nya di 0, Y-nya di 2. Terus di sini misalkan titik di sini wes acak. Ini di sini negatif 1,4. Ini tegak lurus. Ini kakak gambarnya nggak tegak lurus ya. Ini ibaratkan dia tegak lurus. Di sini misalkan 3,8. Di sini misalkan 5,1. Nah, syaratnya, kalau tadi kan kakak bilang, gradien garis yang tegak lurus itu kalau dikali harus negatif 1. Nah, jadi garis, misalkan ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Yang pertama itu kan berarti gradiennya adalah Y2 garis yang pertama. Itu kan berarti ada negatif 1,4 dan 5,1. Berarti gradiennya sama dengan Y2 min Y1. Misalkan ini 1, ini 2. Berarti kan 1 min 4 per 5 min 2. Kok min 2 sih? 5 min 1. Sama dengan min 3 per 6. Ini sama dengan min setengah. Oke.
Untuk gradien garis yang kedua, di sini ada titik 3,8 sama, bentar, ada 0,2 sama 3,8. Nah, M-nya berarti kan 8 dikurangi 2 per 3 dikurangi 0. 8 dikurangi 2, 6. Ini dikurangi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Berarti ini 2. Nah, karena ini tadi tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan berapa, Dik? Min setengah dikali sama 2. Jadinya berapa? Min 1. Makanya setiap garis yang berpotongan tegak lurus, dia itu selalu min 1 hasil kali gradien garisnya. Paham nggak? Guys, kalian adakah di situ? Masih adakah? Paham, Kak? Oke, jadi ini hanya contoh ya, yang sebelah sini itu cuma contoh, bukan dari yang di sini. Jadi kenapa kok hasil kalinya negatif 1? Jadi memang sudah seperti itu. Jadi setiap garis-garis yang tegak lurus, itu kalau gradiennya dikali, itu pasti negatif 1 hasilnya. Nah, kebetulan di soal tadi, jika garis Y tegak lurus pada garis M, berarti garis Y sama M itu tegak lurus. Ibaratkan garis 1 sama 2, ini yang satunya Y, yang satunya M gitu. Makanya gitu. Ini tak ganti wes, biar kalian nggak bingung. Ini simbolnya tak ganti aja. eh kan tadi garisnya M ya, garis M dikali garis Y itu sama dengan min 1. M-nya tadi min 5, Y-nya itu ini, berarti Y-nya itu P, karena gradiennya sama dengan P. Ah, gimana? Tanya Ore. Kalau nggak paham, tanya. Paham, Kak. Lanjut aja. Apa? Udah paham. Lanjut aja, Lanjut. Kak. Oke. Sekarang kita ke yang ini. Apa namanya? Yang teks kedua. Ada suatu limas. Ada suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Oke. Jadi di sini ada K, L sama M. Nah, ingat, ini kan berarti X-nya ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Berarti panjang K itu kan X-nya yang berbeda. KL itu panjangnya kan berbeda nih. X-nya. Yang satunya 2, yang satunya 8. Ibaratkan kalau kita bikin garis ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti kan ini 2, di sini 2, di sini 8. Berarti dari 2 ke 8 itu kan berarti ada 6. Gitu, paham nggak, Rek? Atau 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6 panjangnya. Yang dilihat kalau garisnya mendatar itu berarti yang dilihat sumbu X. Kalau garisnya vertikal berarti yang dilihat adalah sumbu Y. Oke, berarti panjang KL itu 8
dikurangi 2 sama dengan 6. Oke, paham nyampe sini? Paham, Kak. Paham? Paham. Paham. Oke. Terus yang di sumbu Y, nah di sini kan bisa kita tarik garis nih. Kita nggak usah hiraukan dia X-nya di berapa. Tapi yang pasti kita X-nya ini 6 ya. Ini X-nya di 6. Oke, X-nya di 6, Y-nya di 8. X-nya di 6, Y-nya di 8. Nah, Y-nya dari sini ke sini itu pasti kan sama. Ya, ini kan 3, sama-sama 3. Dari sini ke sini tinggal 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi, jarak antara titik M dan KL sama dengan jarak dari sini, yang merah ini. Dari sini ke sini, yo sama dengan 5. Paham? Paham, Kak. Oke, sekarang kita nyari luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah alasnya tadi 6, 6, tinggi 5. 5, Coret-coret 3. 3 kali 5 sama dengan 15. 15. Oke, lanjut ke nomor 11. Tinggi limas tersebut sama dengan tadi diketahui volume limasnya adalah 30. Rumusnya volume itu apa? Kalau limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Yang kita cari kan tinggi limas, berarti volumenya masukkan 30 sama dengan sepertiga. Luas alasnya tadi kan segitiga. Segitiga tadi luasnya 15, berarti dikali 15, coret-coret ini 5, dikali T. Berarti T-nya sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Tingginya adalah 6. Kak, tadi itu 30-nya dari mana? Ini dari teks. Nih, volume limas. Volume suatu limas dengan volume 30. Paham? Paham, Kak. Nggak ada yang ditanyakan? Pakai kacamata. Apa? Paham, Udah, paham. lanjut aja, Kak. Oke. Sekarang nomor 12 ya. Nomor 12. 12 ini ada 4, 4, 9. Ini tak ganti, boleh nggak tak ganti seperti ini? 49 dikali 49 ditambah 49. Boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh. Berarti kan ini 49-nya bisa diubah lagi menjadi gini. 49 dikali 49 ditambah 1. Ini kalau kali ini hasilnya ini kalau kali ini hasilnya ini. Jadi 49 dikali 50 sama dengan berapa ini? 49 dikali 50. Bentar. 49 itu kan 7 kali 7 kali 2 kali 2450. 5 pangkat 2. Iya, sebentar. Ini berarti 7. Ini kan kita nyari faktor ya. Sebentar. 7 pangkat 2. Iya, ini wes gini aja wes. Gini. Ini tadi langsung hasilnya aja wes. 5, 24, 50 ya hasilnya. Oke. Kalau yang ini sekarang
ini berarti kan 12 kuadrat itu kan 144. Min 4. Berarti kan ini sama dengan 140. Oke, paham sampai sini? Paham nggak? Jadi faktor persekutuan itu kamu cari yang bisa dibagi antara dua ini. 140 bisa dibagi 10 nggak? Bisa. 2450 dibagi 10 bisa. Berarti ini termasuk faktor persekutuan. Oke. 140 dibagi 14 bisa nggak? Bisa, hasilnya 10. Berarti ini, oh sebentar, yang ini kita lihat dulu. 2450. 2450 dibagi 14 bisa nggak? Ini 1, 14, Bisa, 0, Kak. 10. Berapa ini? 8 kali ya? 14 kali 8. Oh enggak, 7. 28. 175. 175 ya? Oke, berarti ini bisa. Berarti 2450 bisa dibagi 14. 2450 bisa dibagi 35 enggak? Bisa. Bisa, Kak. Hasilnya Bisa. hasilnya 70. Iya, Kalau 140 dibagi 35 bisa enggak? bisa. Bisa. Hasilnya 4 ya. Berarti ini merupakan faktor persekutuan. 140 bisa nggak dibagi 50? Nggak bisa koma, Kak. Koma kan? Berarti ini bukan faktor persekutuan. Hanya bisa dibagi 2450 bisa, yang hanya bisa dibagi 50 hanya 2450. Berarti ini bukan ini. Apa namanya? Faktor persekutuan. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Untuk di sini ada jawaban D, ini salah ya. Yang betul adalah 1, 2, dan 3 saja. Oke? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Lanjut ya. Kak, bentar aku boleh foto dulu gak yang tadi? Yang mana ini? Yang, iya yang itu. Segini kelihatan? Kelihatan nggak? Sebentar ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi f dengan variabel real x memenuhi 3 pangkat x min 1 kurang dari fx kurang dari 3x kuadrat plus 1. Untuk nilai x kurang dari sama dengan 4. Jadi maksimalnya 4. Oke. Di antara pilihan berikut ini, nilai f di x sama dengan 3. Ya wes, gantiin deh x-nya sama dengan 3. Ketika 3 di sini, 3 dikurangi 1, fx. 3, 3 pangkat 2 plus 1. Berarti ini 3 pangkat 2. 3 dikali 9 ditambah 1. Ini 9, ini fx. Ini 3 kali 9 itu 27 tambah 1, berarti 28. Yang tidak mungkin. Berarti kan nilai fx itu antara 9 sampai 28 ya. Yang tidak mungkin berarti yang mana? 1 tidak mungkin karena dia 7. 7 itu di luar batasnya. Oke, wong paling kecil itu kurang dari 9,
kurang dari 28 lebih dari 9. Ya. Kurang dari 28 kurang lebih dari 9. Oke. 9-nya di sini masuk nggak? Nggak masuk karena ini tidak ada sama dengan. Oke. 12 berarti 12 mungkin nggak? Mungkin karena dia lebih dari Mungkin. 9. 24 mungkin nggak? Iya, dia lebih dari 9 dan kurang dari 28. Jadi yang tidak mungkin adalah 7 dan 9, 1 dan 3. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Kak, itu cara baca simbol-simbolnya gimana sih, Kak? Simbol yang mana, sayang? Yang 3x-1. Nah, itu kan ada simbol fx-nya Oh, gitu. oke. Jadi, kalau dia menghadap, misalkan kan ini 3, ini F. Dia menghadapnya ke F, berarti F itu lebih besar daripada 3. Kalau dia menghadapnya di 3, gini, berarti 3 itu lebih besar daripada F. Jadi kalau tinggal lihat dia menghadap kemana. Nah, artinya ini kan yang ini menghadapnya 28, berarti 28 lebih besar daripada fx. Ini menghadapnya fx, berarti fx lebih besar daripada 9. Gitu. Atau 9 kurang dari fx, fx kurang dari 28. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau kayak gini, ini bacanya boleh 3, ini F. Nah, jadi bacanya seperti itu ya. Boleh F lebih besar dari 3 atau 3 kurang dari F. Boleh. Jadi ada dua pilihan membacanya. Kalau ini X, kalau kayak gini berarti X kurang dari atau sama dengan 4. Kalau ada tanda sama dengannya itu X kurang dari atau sama dengan 4. Gitu. Jadi ada kemungkinan bisa kurang dari 4, bisa sama dengan 4. Alhamdulillah. Gimana? Oke, Kak, paham. Makasih banyak. Soalnya dari kemarin-kemarin ini bingung banget gitu, Kak. Iya. Sekarang udah paham apa belum? Udah. Jadi pokoknya dia menghadapnya kemana berarti dia itu yang lebih besar. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 14 ya. Ini masuk ke trigonometri. Jika 0 derajat kurang 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 berarti dia antara 0 sampai 90. Berarti dia sudut apa, Dek? Kalau antara 0 sampai 90. Sudut lancip. Jadi dia itu ada di kuadran 1 nanti. Jadi antara 0 sampai 90. Jadi kalau di ini kan cos alfa sama dengan 3/4. Berarti boleh kita gambar seperti ini. Kita bikin segitiga.
Ini pasti siku, siku. Ini ada sisi miring. Nah, misalkan alfanya di sini. Karena dia membentuk sudut lancip ya. Kenapa? Karena kurang dari 90 lebih dari 0. Nah, di sini ingat, cos itu kosami. Cos samping per miring. Oke. Jadi, cos itu samping dibagi miring. Cara menentukan samping miringnya gimana? Nah, kebetulan alfanya tak buat di sini. Boleh nggak kalau dibuat di sini? Boleh, suka-suka kalian. Pokoknya bukan di siku-siku sini. Paham? Paham, Kak. Karena aku pengennya di sini, ya wes tak buat di sini. Ketika alfanya di sebelah sini, berarti ini adalah bagian depan. Bagian depannya berarti sebelah sini. Ini bagian depannya. Kalau misalkan di sini beta, berarti bagian depannya beta yang mana? Ini bagian depannya. Ini selalu miring. Yang miring itu selalu miring. Oke, paham? Paham, Kak. Yang miring selalu miring. Nah, kalau sebelah alfa sebelah sini depannya, berarti sebelah sini sampingnya. Kalau kita acuannya sebagai alfa. Jadi, bentar, aku hapus dulu yang beta biar nggak bingung-bingungi. Ini nggak apa-apa ya, misalkan kamu mau bikin alfanya di sini nggak apa-apa. Cuma hari ini aku pengen alfanya di sebelah sini. Oke, nah kita lanjut. Cos tadi samping miring, berarti ini kan bagian depan. Cos alfa, cos alfa itu sampingnya 3, miringnya 4. Berarti di sini 4, di sini sampingnya itu kan bagian sini. Bagian sininya 3. Paham sampai sini? Paham, Kak. Kita cari tingginya. Cara nyari tinggi berarti tingginya sama dengan ini T ya. Atau sisi depannya. Depan, bagian depannya. Bagian depannya sama dengan depan. Itu sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Pitagoras ya sayang. Ini akar 16 dikurangi 9 berapa? Akar 7. Oke. Nah, berarti bagian depan ini sama dengan akar 7. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sin itu sin demi depan dibagi miring. Depannya alfa berapa? Depannya alfa itu akar 7. Part 7. Miringnya 4. Berarti yang nomor 1 itu salah atau benar? Salah. Salah. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang kita ke nomor 4 dulu. Tan. Tan desa depan dibagi samping. Tan alfanya depannya berapa? Depannya akar 7, sampingnya 3. Ini benar apa salah nomor 4? Salah juga. Eh, eh, eh. Lihatan sayangku cinta. Tan alfanya berapa ini? Salah, Kak. Kan akar 7/3. Bener deh, sorry, sorry. Oh Coba deh. iya benar Kak, aku lihatnya yang nomor 2. Bukan, bukan. Aku ke nomor 4 dulu. Oke oke maaf maaf. Nah, ternyata ternyata tan
Mana tadi? Tan 90 min alfa itu sama dengan kotan A, kotan alfa. Jadi, tan 90 min alfa itu sama dengan kotangennya. Kotangen itu apa? Sepertan, ya kan? Iya nggak? Iya, Nah, kotan itu kan sepertan. Berarti tan 90 min alfa boleh ditulis 1 per tan alfa. Tan alfanya tadi berapa? Akar 1 per akar 7/3. Berarti kan ini sama dengan 1 dibagi akar 7/3. Ingat, pembagian nggak boleh pecahan. 1 dikali 3 per akar 7 atau 3 per akar 7. Benar atau salah? benar. Benar. Betul. Berarti yang benar pasti 2 dan 4. Karena satunya salah. Ini salah, ini salah. Ini semua pilihan juga pasti salah. 4 saja juga nggak benar. Berarti yang paling benar adalah yang C. Gimana? Paham tidak? Paham, Kak? Paham. Lanjut. Mau difoto dulu? Lanjut. Sudah? Sudah difoto kah? Udah foto, Kak. Eh, nomor 15. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Oke, kita gambar dulu ya segitiga sama sisi. Ini sama sisinya. Berarti kalau di sini 4, di sini 4, di sini 4. Misalkan A, B, C. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Ini luasnya L1. Titik D merupakan titik di tengah garis AB. Di tengah garis AB. Ini tak bikin hitam. Di sini ini ada titik D. Oke. Merupakan titik tengah sisi AB. Dan titik E berada di ruas garis CD. Garis CD. Kita ambil garis ke sini. Set. Nah, titiknya itu titik E ada di ruas, tapi kita nggak tahu dari dari mana di sebelah sini atau di sebelah sini atau di sebelah sini kan nggak dikasih tahu nih, ya nggak? Cuma berada di ruas garis CD, bukan kata-katanya bukan di tengah garis CD, bukan kan? Bukan kan? Jadi kamu lihat di sini, kita nggak tahu persisnya titik E itu di mana. Gitu. Sehingga luas daerah segitiga ABE adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? L2 nih kita nggak bisa nyari. Kalau L1 masih bisa nyari. L2 nih kenapa nggak bisa nyari? Karena kita nggak tahu titik E-nya berada di sebelah mana. Oke, paham guys? Paham, Kak? Berarti yang bisa kita tentukan adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q karena kita tidak tahu titik E-nya ada di mana. Oke, lanjutkah? Lanjut, Kak. Oke, simbol-simbol lagi nih. Hmm, kira-kira kalau
apa namanya simbol-simbol kayak gini, kalian masih bingung nggak? Jadi, simbol ini nanti rumusnya seperti ini. Ada seperti ini ya, matriks kayak matriks, terus nanti rumusnya seperti ini. Jadi nanti setiap soal kayak gini itu pasti udah ditentukan di soal rumusnya kayak apa. Jadi nggak nggak pasti gitu loh ya. Nah, sekarang diketahui A merupakan bilangan prima. A merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu kan ada banyak ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Itu ada banyak. Kita nggak tahu bilangan primanya itu berapa. Sedangkan di sini P-nya ada A. Kita nggak tahu A-nya 1 atau 2. Ya, A-nya itu 2 atau 3 atau 5 kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menentukan kuantitas hubungan P dan Q. Gitu. Paham? Berarti nggak usah dimasukin ke dalam rumus itu ya, Kak? Yes, Nggak betul. dicoba dulu. Misalkan nih, mau dicoba dulu, meskipun dicoba dulu kamu bakalan sia-sia. Kenapa? Karena Hmm, kita tidak tahu bilangan primanya yang 2, 3, 5, tuh 7, 11, 13. Misalkan nih, kita ambil yang 2 dulu ya. Berarti misalkan ini kan X, ini T, ini B, ini Y, ini C, ini U. Berarti kan U kali C kali X min T dikali U dikali B min Y. U-nya berapa? U-nya kita misalkan U-nya 2 ya. 2 itu 2 dikali C ini berapa? C ini 2 dikali X-nya 3 dikurangi T-nya 7 dikali 2 dikali B ini 5 dikurangi 6. Ini 4 kali 3 12 min 14 dikali ini min 1. Ini dikalikan dulu. Min 14 min 1 sama dengan berapa, Dek? 14. 14. Berarti kan 12 plus 14 sama dengan 26. 26. Sedangkan kalau kita masukkan apa namanya ketika U-nya 13 misalkan. Oke? Kita masukkan U-nya 13 misalkan. Ini 13 dikali C-nya 2 dikali 3 min 7 dikali 13 dikali 5 min 6. 13 kali 6, 3 kali 6, 18, 6, 78. Min 3 kali 7, 21, 91 dikali min 1. Oke? Oke, Dek? Halo? Mau Ya, air Oke Kak. putih Kak, putih, lanjut Mas. aja Kak. Bisa minta es. Ini Kak, suaranya siapa? itu Ah. nggak dipakai kurang U lagi. Oh ya ampun, iya. Nggak kelihatan, sorry ya. Hmm, sorry. Berarti ini dari sini salah. Bentar. Sorry, nggak kelihatan. Bentar. Kita ini lagi. Dikurang U ya. Ah.
Gini, dikali B min Y. Berarti ini min 2. Gini ya, guys. Ini B ini 5 min 6. Ini tadi berapa, Rek? 4, 12 ya? 12 min 7 kali 2, 14. 14 dikurangi 2 min 12. Min 12 kali min 1. 12 berarti ini 24 ya? Iya, 24. Ini berarti salah nih sini. 7 kali 13 min 13. Gini ya. Dikali B min Y. B min Y-nya itu tadi berapa, Rek? Langsung aja 5 kurangi 6. 78. Ini tadi berapa, Rek? Tadi 7 kali 91 91 kurang dikurangi 13. 13. Dikali min 1. Gini ya. 78. 91 kurangi 13 berapa, Rek? Ini 8. 78. Iya, 78 dikali negatif 1. 78 negatif dikali negatif positif ya. Iya, positif. Sama dengan 156. 156. Oke. Tapi, oh iya ya. Ini bisa diambil kesimpulan nggak sih harusnya? Bisa. Bisa dong, karena sama-sama semuanya hasilnya positif ya. Iya, Kak. Oke, berarti bisa ini diambil kesimpulan. Kalau ininya 2, semakin besar, berarti semakin besar U-nya nanti di sini dia ngaruh nggak ya? Enggak ya, karena dia akan semakin besar. Karena T kali U, kalau U-nya besar, berarti nanti T kali U-nya semakin besar, dikuranginya juga nggak ngaruh-ngaruh banget. Oke, berarti ini bisa diambil kesimpulan nih sebenarnya. Berarti ini harusnya kuantitas P lebih dari Q dong. Oke guys, Iya, Kak. ini berarti jangan dilihat ya. Aku salah. Jadi yang benar adalah yang A. Oke, ada yang Kalau un- ditanyakan? kalau untuk X, T, B, Y sama C-nya itu ditentuinnya bebas aja, Kak. Ini sesuai sama yang ini. Oh, iya, iya. Oke, maaf, nggak lihat. Oke, Oke, gimana? Ada yang ditanyakan nggak? nggak ada, Kak. Oke, lanjut ke nomor 17. Nomor 17, ini langsung saja sebenarnya ketika kamu lihat di sini, Dek, ini kan ada ini yang persamaan kedua sama ke ini, kita tuh nggak bisa menentukan berapa D-nya, berapa E-nya, kita nggak bisa menentukan. Kenapa? Misalkan nih, kita mau eliminasi 2D plus 5E plus 2F sama dengan 4. Kita eliminasi sama 2D plus 5E sama dengan min 4. Berarti kan min, ya kan? Ini dikurangi ini 0, ini dikurangi ini 0, sisa 2F.
4 dikurangi negatif 4 sama dengan 8. Berarti F-nya sama dengan 4. 4. Atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, paham nggak? Paham, Kak? Kita bisa menentukan F-nya. Nah, berarti kan ini nanti menjadi seperti 4D plus 10E min 4. Kenapa? Karena F-nya tadi 4 sama dengan negatif 12. Nah, ini berarti kan jadi 2D plus 5E plus 8. Kenapa? 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 4. Oke? Kalau kita mau mengeliminasi kan berarti ini harus dikali 2. Ini kan nanti jadinya kalau dikali 2, 4D plus 10. Lalu dieliminasi semuanya kecoret dong. Iya. Plus 16 sama dengan 8. Nah, kalau semuanya kecoret terus kita bisa lihatnya dari mana? Nah, maka dari itu ini adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q gitu. Karena setara ini. Paham tidak? Berarti bukan yang C ya, Kak? Bukan, bukan. Karena kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya Oh, berapa, gitu. oke, Kak. Oke, lanjut ya. Ya lanjut, Kak. Ini, nomor 18. Nomor 18 itu ada 6 bilangan positif. Di sini ada 1, 4, 7, 3B sama 8. Nah, ini memiliki rata-rata 5/3. Berarti kan kalau rata-rata, jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-rata adalah Q per 15, nilai Q sama dengan, oke, kita cari dulu ya, jangkauan itu kan dari, ini 6 bilangan bulat positif, ini sudah, ini enggak sih? 1 plus 4 plus 7 plus 3 plus B plus 8. Kalau dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu hasilnya sama dengan 5/1/3. Hitung aja. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 8, 23. 23 plus B per 6 sama dengan, ini kita jadikan pecahan biasa aja ya, 16/3. 23 plus B sama dengan 16/3 dikali 6, coret-coret 2. B sama dengan 16 kali 2 berapa, Dek? 32. Min 23. Sama dengan berapa ini, Rek? 1, 2, 3, 9 ya? 9. Oke. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15, maka nilai Q jangkauan. Jangkauan itu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 9 dikurangi 1, jangkauannya. Jika jangkauan dikurangi rata-rata sama dengan Q per 15, berarti jangkauannya itu kan 9 dikurangi 1 ya, Rek ya. Kenapa? Karena nilai B-nya itu 9. Yang paling besar 9 dikurangi yang paling kecil 1. 9 dikurangi 1 dikurangi rata-ratanya tadi 16/3. Sama dengan Q per 15.
Tak masukkan sini. 9 dikurangi 1, 8. Min 16/3. Sama dengan Ki, sorry, Ki per 15. 8 itu kan sama dengan 24/3. Dikurangi 16/3 sama dengan Ki per 15. 24 dikurangi 16 berapa, Rek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ya. 8/3 sama dengan Ki per 15. Paham, Rek? Paham. Berarti Q-nya sama dengan 8/3 dikali 15. Coret-coret 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. 40. Oke? Kak, berarti itu satunya dari data yang tersedia kan? Karena yang paling kecil 1. Betul, data tersedianya kan di sini paling kecilnya 1. Paling besarnya Kalau yang oh, kalau misalkan dia paling kecilnya 4 berarti 4 kan? 9 dikurangi 4 gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Yang nomor, ini kurang 2 soal nih ya. Ini udah jelas, ini bisa tanpa diijir pun bisa. Barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 3. Bedanya 3. Apakah A 2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bedanya kan -3. Misalkan A1 plus A2 itu misalkan 5 dikurangi berapa ya? 2. Itu hasilnya kan 3. Ganjil. Oke. Misalkan misalkan 5, 3, 0 dong. A2. Ini kan A2 plus A3. 3 tambah 0 itu ganjil. Tapi kita tidak bisa menentukan bahwa kita cuma tahu bedanya cuma 3. Ya, cuma bedanya. Kita nggak tahu awalnya 5 atau bukan. Kan rumusnya deret aritmatika apa? UN sama dengan A plus N N min min 1 1 kali B. B. Hmm, Kayak gini Kak, kita kan nggak tahu pastinya A itu berapa. Kalau cuma di jumlah ganjil bisa aja 5 dikurang 5, 3. Bisa aja dimulai dari 7 habis gitu 4 misalkan. Kan ini selisihnya 3. Bedanya nih negatif 3 toh. 7 tambah 4 ganjil sih bener. 4 tambah 1 5 ganjil. Tapi kita tidak tahu A-nya itu berapa. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke? oke Kak, berarti itu bedanya plus 3 atau min 3 Kak? Min 3 Min bedanya. 3. Heeh. Oke. Oke, terakhir ya. Fungsi f dan g dengan variabel seperti berikut. Fx 2x kuadrat plus bx dan gx, tak tulis di sebelah sini. Fx-nya sama dengan 2x kuadrat plus bx. 2x kuadrat plus bx
sedangkan dx-nya sama dengan x kuadrat min d. Nah, sekarang yang ditanyakan apa, guys? Yang ditanyakan adalah apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR, gitu kan? Nah, kalau FR sama dengan GR, berarti tadi gimana, Rek? Berpotongan berarti ya. Mm-mm. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu kalau FR nanti F diganti R, gini kan, sama Mm-mm. dengan GR, gini kan. Mm-mm. Berarti FR-nya nanti 2R kuadrat plus BR sama dengan R kuadrat min Min D. D. Oke? Iya. Yang R sama R ini semuanya ke sini, sayang. 2R kuadrat min R kuadrat plus BR plus D sama dengan 0. Oke? Berarti ini Mm-mm. R kuadrat plus Plus BR BR. plus D sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan eh, B, B sama dengan, ini kan berarti kalau tak pindah, B sama dengan 5D, gitu, ya kan? Iya. Mm-mm. Berarti bisa dong nanti jadi R kuadrat plus 5D. 5D R, atau gini, atau Bene 5DR plus D. Gini sama dengan 0. Ini nanti bisa dijawab ya. Mm-mm. B lebih besar dari, sebenarnya ini nanti kita bisa nyari diskriminan. Ini kan wama ya. Iya. Ini A-nya 1, A-nya ini A, ini B, ini C. Nanti kayak gitu ya. Kalau Mm-mm. D-nya lebih dari 0, maka dia real. Kalau D-nya sama dengan 0, determinalnya lebih dari 0 itu real. Dua solusi real berbeda. Terus kalau D-nya sama dengan 0, maka real, pasti bilangan real. Ini kalau D-nya lebih besar dari 0, itu tidak terdapat solusi. Nah, ini sebenarnya gini deh, kita bisa lihat dari cuma sini saja. Bene Bene sama dengan 5D. Otomatis ini nanti bisa dijabarkan menjadi A, B, C, D. Sedangkan kalau kita pakai yang misalkan pernyataan 2 saja, B lebih besar dari D. Kita nggak tahu lebih besarnya itu lebih besar kayak gimana. Kalau ini kan sudah pasti sama dengan. Oke? Makanya itu nanti pertanyaannya, jawabannya sama dengan yang A. Pernyataan satu saja cukup. Sebenarnya ini cukup nanti dibuat menentukan real atau enggak. Tapi panjang. Hmm. Oke, Kak. Jadi kita bisa langsung aja ngambil kesimpulan yang A. Karena ini sudah dalam bentuk persamaan. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, Kak. Mau izin foto yang itu, Kak. Yang ke bawah. Ini. Nah, iya. Udah, Kak. Makasih.
Udah ya, kalau udah aku akhiri ya Zoom-nya ya. Oke? Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, selamat malam. Malam.